Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sehat-sehat bagi kita semua. Semoga rezeki selalu menghampiri kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan materi pokok dari Bahasa Indonesia, tugas Bahasa Indonesia Universitas Terbuka, diskusi 4 sesi 4, yaitu saya akan menyampaikan topik atau gagasan COVID yang berjudul Pandemi COVID-19 di bidang pendidikan. Adapun konteksnya adalah presentasi mengenai COVID-19 di bidang pendidikan. Salam kenal, nama saya Sano Arya Lesmana. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka Bogor. Yang saya hormati Bapak Hari Andeska, selaku dosen tutor mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 264 dan rekan tutor yang saya banggakan. Virus corona adalah virus yang menyerang manusia dan hewan. Biasanya virus ini menyerang saluran infeksi pernafasan. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Gejala umum dari virus ini adalah berupa pusing, demam, batuk, pilek, dan sesak napas. Adapun kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kemudian virus ini menyebar ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. Dalam hal ini, virus corona di Indonesia sangat merebak seluruh Indonesia. Dalam upaya mengurangi angka penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan memberlakukan PSBB, PPKM, dan juga lockdown. Melansir dari World Health Organization, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari mulut, hidung ketika seseorang batuk maupun bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya, dan ketika ada orang yang lainnya menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Yang kedua, melalui kontak fisik. Kontak fisik yang dimaksud contohnya adalah berjabat tangan, berpelukan, dan ciuman, dan segala hal yang berkaitan dengan kontak fisik. Adapun gejala-gejala COVID yang dirasakan adalah di hari pertama, day 1, pasien mengalami gejala demam, rasa lelah, nyeri otot, dan batuk kering. Yang kedua, pada hari kelima, pasien mengalami kesulitan bernapas. Ke hari ketujuh, pasien melaporkan penyakit dan menjalani perawatan di rumah sakit. Di hari ke-8, pasien kasus parah biasanya mengalami gangguan sindrom pernapasan akut dan bahkan fatal. Ke hari ke-10, gejala pasien semakin memburuk, umumnya rumah sakit akan menyarankan perawatan MCU. Gejalanya seperti sakit perut, kehilangan nafsu makan. Dan di hari ke-17, pasien akan sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit setelah 2,5 pekan. Adapun dampak dari COVID-19 dari sektor pendidikan dari apa yang saya jelaskan tadi pada judul dan konteksnya akibat pandemi COVID-19 di sektor pendidikan, yaitu yang pertama, COVID-19 berdampak positif bagi insan pendidikan, terutama para pengajar, harus berinovasi dan membuka pemikiran lebih luas agar pelajaran tetap berjalan, yaitu dengan salah satunya pembuatan buku. Yang kedua, COVID-19 memperburuk dan berdampak pada meningkatnya obesitas pada anak-anak usia sekolah dan meningkatkan risiko obesitas dikarenakan penutupan sekolah dan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani yang sangat minim. Yang ketiga, COVID-19 telah berdampak negatif yang membuat membatasi aktivitas fisik pada orang-orang dari segala usia, yang membuat olahraga indoor maupun outdoor dan aktivitas pembelajaran
jasmani ditiadakan dan tidak efektif. Yang keempat, COVID memberikan dampak pada pendidikan yang sangat positif. Salah satunya adalah menumbuhkan semangat positif dan fokus terhadap pembelajaran virtual sehingga bisa terus bergerak walaupun hanya di rumah. Yang kelima, COVID-19 berdampak pada tingkat emosi peserta didik di mana lockdown akan berubah. Bagaimana emosi mereka saat pembelajaran pendidikan jasmani telah berubah secara signifikan dari sebelumnya selama masa pandemi COVID-19. Yang keenam, COVID-19 telah berdampak pada pendidikan jasmani di mana guru harus menerapkan kelas dengan waktu dan jumlah yang terbatas untuk membatasi kepadatan terhadap ruang lingkup pembelajaran di kelas. Demikian pemaparan gagasan mengenai virus COVID-19 di bidang pendidikan. Semoga bermanfaat, semoga dapat memberikan support system bagi orang-orang yang terkena COVID dan tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia baik secara lokal maupun non-lokal. Semoga sehat selalu, salam semangat dari saya, semangat, 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 dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.